Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Sasmitayanti dengan NIM 0801 118 2328 0003. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek untuk program menghitung pangkat dari suatu bilangan. Pangkatnya bebas, bilangan yang mau dipangkatkan juga bebas. Nah, untuk itu kita bahas pseudocode-nya terlebih dahulu. Untuk pseudocode itu sendiri dimulai dengan menuliskan variabelnya, di mana variabelnya itu ada bilangan, hasil, dan itu menggunakan tipe data double. Sedangkan untuk pangkat dan i itu menggunakan tipe data integer. Nah, lalu di sini kita akan menuliskan read bilangan dan read pangkat, di mana di sini akan dibaca oleh komputer dan juga kita akan menginputkan nilai dari variabel bilangan dan juga pangkat. Lalu di sini diketahui bahwa nilai dari hasil itu sama dengan 1,0. Lalu selanjutnya masuk ke perulangan for, di mana i sama dengan 1 to pangkat. Jadi dia akan mengecek kondisinya itu dari 1 sampai pangkat yang nanti akan kita buat pada programnya. Lalu selanjutnya ini ada hasil kali itu bilangan. Nah, nanti pada saat ingin membuat programnya atau yang sudah dijalankan, maksudnya akan dieksekusi oleh programnya, itu bakal bilangannya itu bakal dikali dengan bilangan lagi, dikali dengan bilangan lagi, tergantung berapa banyak pangkatnya. Karena ini kan I-nya itu sama dengan 1 tuh pangkat. Lalu selanjutnya akan dicetak hasilnya, lalu N. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang flowchart-nya. Untuk flowchart-nya sendiri yaitu dimulai dengan start, yaitu dengan bentuk lingkaran. Lalu selanjutnya kita mau menginputkan bilangan dan pangkat. Ini variabel dari bilangan dan pangkat. Lalu selanjutnya di sini diketahui bahwa hasil itu sama dengan 1,0. Nah, berlanjut ke perulangan for, di mana i itu sama dengan 1 tuh pangkat. Nah, apabila true, maka dia akan mencetak variabel i-nya lalu ke i plus plus atau i plus 1, lalu ke pengulangan for lagi akan dicek lagi kondisinya apakah benar. Namun apabila salah dia maka langsung ke N. Namun apabila benar dan ini dia akan ini kan dia akan mencetak I. Nah, di sini akan memprosesnya di mana hasil kali itu sama dengan bilangan, di mana yang tadi sudah saya sebutkan di pseudocode bahwa untuk hasil kali sama dengan bilangan itu bakal disesuaikan dengan bilangan dan pangkatnya. Jadi kalau misalkan bilangannya nanti itu 4 dan pangkatnya 3, maka nanti 4 dikali 4 dikali 4. Nah, dan hasilnya itu disimpan di variabel hasil. Lalu selanjutnya itu bakal dicetak yaitu hasil lalu ke N dan berakhirnya program. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan mencoba membuat untuk program menghitung pangkat suatu bilangan, pangkat bebas bilangan yang mau dipangkatkan bebas. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuatnya, yaitu yang pertama kita menggunakan file header-nya itu hashtag include iostream. Include iostream. Nah, di sini fungsi dari include iostream ini untuk memanggil sintaks cin, cout, dan inline. Lalu selanjutnya ada using namespace std.
Nah, ini fungsinya untuk agar bisa menggunakan kelas atau file yang terdapat dalam namespace std. Lalu selanjutnya menggunakan inMain itu sebagai fungsi utamanya. Selanjutnya yaitu kita buka kurung kurawal sebagai mulainya suatu program. Lalu selanjutnya masukkan variabelnya. Variabelnya di sini ada variabel bilangan, di mana bilangan ini menggunakan tipe data double. Lalu selanjutnya untuk pangkat itu menggunakan tipe data integer. Nah, selanjutnya setelah kita sudah memasukkan variabel, nah di sini kan pasti kita ingin membuat agar pengguna dapat menginputkan suatu nilai dari variabelnya. Nah, di sini kita buatkan dulu cout-nya, berarti masukkan bilangan titik 2 titik koma, lalu in bilangan titik koma, lalu selanjutnya kita kan mau menginputkan pangkat juga, jadi kita tuliskan cout masukkan pangkat titik koma, untuk titik 2 titik koma, lalu in ini pangkat titik koma. Lalu selanjutnya setelah kita sudah menyiapkan inputnya nanti, sekarang kita akan masuk ke untuk mencari dari berapakah untuk menghitung pangkat suatu bilangan. Jadi berapakah bilangan dari pangkat ini tuh. Nah, selanjutnya kita masuk dulu, kita tuliskan dulu di mana diketahui bahwa hasilnya itu sama dengan 1,0 atau 1. Lalu selanjutnya ini titik koma. Lalu ini kita masuk ke pernyataan perulangan for, di mana kita inisiasikan terlebih dahulu, di mana i-nya itu sama dengan 1, lalu kondisinya itu i kurang dari atau sama dengan pangkat titik koma plus i. Nah, selanjutnya ini kita buka kurung kurawal, lalu kita tuliskan hasil kali sama dengan bilangan. Nah, jadi ini maksudnya itu ada hasil kali dari bilangan, di mana hasil kali dari bilangan ini disimpan dalam variabel hasil. Oke, selanjutnya ini sudah kita tuliskan untuk cout-nya, yaitu nanti apabila ini sudah dieksekusi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Hasil dari tanda petik begini bilangan seperti ini, lalu pangkat, lalu adalah ini pangkat dulu, ini adalah koma titik 2, ini hasil terus ini endline titik koma. Oke, selanjutnya coba kita untuk build and run. Nah, di sini kita bisa masukkan, kita misalkan angkanya itu di 4, bilangannya 4, lalu untuk pangkatnya itu 3.
Nah, di sini bakal muncul tuh, hasil dari 4 pangkat 3 adalah 64. Nah, untuk penjelasannya itu adalah, nah, pertama kan, itu mulai dulu. Lalu selanjutnya, di sini, komputer itu akan meminta, kita untuk memasukkan atau menginputkan nilai dari variabel bilangan dan juga nilai dari variabel pangkat. Lalu selanjutnya di sini diketahui bahwa hasil itu sama dengan 1, jadi nilai dari hasil itu 1. Nah, selanjutnya masuklah ke perulangan for, di mana, inisiasinya itu 1 dan kondisinya itu ada I kurang dari sama dengan pangkat. Nah, di mana I-nya itu kan sama dengan 1. Nah, untuk, I-nya itu kan berarti 1, jadi 1 kurang dari sama dengan pangkat. Pangkatnya itu tadi berapa? Pangkatnya itu 3. Nah, jadi, untuk ini itu kan 1, berarti 1 kurang dari atau sama dengan 3. Pangkatnya 3 tadi. Nah, berarti pernyataannya itu benar. Nah, apabila benar, maka dia akan, ke perubahan sini, di mana I-nya itu plus 1. Jadi, 1 tambah 1. Jadi, I-nya sini berubah jadi 2. Nah, jadi apabila tadi kan ini sudah benar kan, bahwa I itu adalah 1, di mana 1 itu benar, 1 itu lebih kecil dari 3, maka akan dieksekusi ke sini, di mana hasil kali dari, bilangannya itu nanti tuh dikali. Jadi bilangannya itu kan 3 nih, jadi 3 dikali. Lalu selanjutnya, mmm ini, dia berulang lagi ke pernyataan forensik lagi. Dia masukkan lagi di mana I-nya itu berubah kan tadi, karena di sini plus 1, I-nya di 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Nah, jadi I-nya itu sama dengan 2. Nah, kita cek lagi apakah 2 itu kurang dari, atau sama dengan 3. Nah, benar kan? 2 itu kurang dari 3. Karena benar, maka akan diproses lagi di sini, di variabel hasil ini, di mana, bilangannya tadi itu dikali 3 lagi. Jadi kan sudah ada 2 nih perkalian, jadi 3 dikali 3, maaf, bilangannya itu 4, jadi 4 dikali 4. Eh, ulang beda sih. Oke, selanjutnya ini untuk penjelasan programnya. Di mana, untuk penjelasannya itu, yang pertama itu kita, mulai dulu. Nah, selanjutnya setelah mulai, maka di sini kita akan diminta oleh, dari komputernya itu, dari programnya, bahwa, kita disuruh untuk menginputkan nilai dari variabel bilangan dan juga nilai dari variabel pangkat. Nah, untuk tadi kan kita contohnya kita masukkan, untuk bilangannya itu 4 dan untuk pangkatnya itu 3. Nah, selanjutnya apabila sudah diisi ini, maka akan lanjut ke sini lagi kan diketahui bahwa hasil itu sama dengan 1,0 atau 1. Nah, jadi, setelah itu bakal masuk ke perulangan for, di mana, diinisiasikan bahwa I-nya itu sama dengan 1 dan, di kondisi I kurang dari atau sama dengan pangkat. Nah, pangkat tadi kan kita sudah isi bahwa pangkatnya itu 3. Nah, jadi untuk pangkatnya 3, lalu ini plus I. Lalu selanjutnya di sini ada hasil kali dari sama dengan bilangan. Nah, jadi untuk ini di sini kan I-nya itu kan 1 nih. Nah, jadi berarti ini 1 dikurang dari sama dengan pangkat. Nah, di mana pangkatnya itu kan tadi yang udah kita inputkan, pangkatnya itu 3. Jadi dicek di sini, di kondisi ini, apakah 1 dikurang dari sama dengan
3 itu benar. Nah, jika benar, kan benar tuh, 1 itu kurang dari 3, maka dia akan, dicetak di bagian sini, diproses, di mana hasil kali itu sama dengan bilangan. Nah, jadi, bilangan tadi itu kan 4 nih, tadi kan kita sudah menginputkan bahwa bilangannya itu 4. Jadi, di sini bakal 4 dikali. Nah, kita, melakukan perulangan setelah sudah dicetak ini, maka akan, di bagian sini nih, I-nya bakal berubah, yaitu berubah ditambah 1. Barulah setelah ditambah 1, I-nya baru, ulang lagi ke perulangan for tadi, di mana I-nya itu sudah berubah, I-nya sama dengan 2. Lalu selanjutnya di sini, mmm, I-nya itu I-nya itu kan 2 tadi, jadi 2 kurang dari atau sama dengan pangkat. Jadi 2 itu dicek, apakah 2 kurang dari atau sama dengan 3. Nah, itu kan pernyataannya itu benar, jadi emang 2 itu kurang dari 3. Maka jika benar, maka akan diproses di sini di variabel hasil, di mana bilangan tadi 4 dikalikan 4 lagi, didapat dari yang tadi. Jadi sudah ada 4 kali 4 itu 16 hasilnya. Berarti di variabel hasil ini sudah 16. Lalu lanjut lagi ke perubahan yang ini, I-nya itu ditambahkan 1. Jadi untuk I-nya tadi yang 2 itu ditambahkan 1. Jadi I-nya itu ada 3. Nah, karena ada 3, ini dicek lagi di bagian kondisi. Apakah 3 itu lebih kecil dari atau sama dengan 3? Nah, kan benar ya tuh, 3 itu nilainya itu sama dengan 3. Jadi, untuk itu maka akan diproses lagi di bagian variabel hasil ini, di mana, bilangannya itu dikalikan 4 lagi. Jadi, di mana tadi kan hasilnya kan 16. Nah, jadi dikali 3 lagi. Nah, 16 dikali 3 itu 60 16 dikali 4, sorry, 16 dikali 4 itu 64 hasilnya. Nah, sudah kan didapat. Nah, setelah itu kita naik lagi nih ke atas sini. Maksudnya ke perubahan lagi, di mana I-nya itu ditambahkan 1 lagi. Nah, baru dicek lagi ke for ini. Dicek, I-nya itu berubah kan, I-nya sudah sama dengan 4. Nah, dicek lagi di sini di kondisi, apakah 4 ini kurang dari atau sama dengan 3. Nah, itu kan salah ya, sudah lebih, harusnya 4 itu lebih besar dari 3, bukan lebih kecil ataupun sama dengan. Jadi, pernyataan for ini kan salah. Maka kalau salah, jadi kita langsung mencetak ke, mmm, cout-nya. Untuk output-nya yaitu ada hasil dari, bilangannya tadi kan 4 ya, lalu ini pangkatnya tadi ada 4, jadi hasil dari 3 hasil dari 4 pangkat 3 adalah 64. Ini untuk di output-nya seperti ini. Jadi hasil dari 4 pangkat 3 adalah 64. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.